Kita langsung saja buka dulu ya di Pengkhotbah 3. Karena kita lagi ngomongin tentang pengkhotbah, seri pengajaran kita pengkhotbah ini. Nah, mengapa kita perlu belajar kitab pengkhotbah? Apalagi masih muda, mumpung masih muda, belajarlah kitab pengkhotbah. Karena agar kita mengerti tujuan hidup kita itu apa, dan agar kita jangan sampai seperti Salomo. Ini sedikit background saja. Ini sekitaran 100 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ya, maksudnya. Dan juga penulis itu adalah Salomo. Salomo ini adalah sebagai tameng atau sebagai bumper kita untuk kalau suatu saat nanti, kalau teman-teman di sini ada yang sudah kaya, ada yang sudah banyak uang atau lain sebagainya, ingatlah bahwa yang terutama itu bukan keuangan, yang terutama itu bukanlah duit, tapi Tuhan Yesus. Nah, kita bacakan dulu saja ya. Kita akan lihat dulu di Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama ya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Iskial, tolong ambil itu tab, terus buka, bikin 40 menit. Karena kalau enggak nanti kita bisa 2 jam di sini nanti kalau enggak pakai ya. Nah, coba kita lihat dari sini kan tadi ada banyak itu, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya kan? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Coba dilihat di ayat yang pertama tadi. Untuk segala sesuatu ada masanya. Dari sini kita tahu ya teman-teman semua di sini bahwa hidup ini itu ada kadaluarsanya. Ini definisi Allah itu adil. Kalau bagi dunia Allah itu adil itu begini. Ada orang yang punya kelebihan tapi dia pasti ada kelemahan. Ada orang yang punya uang banyak tapi dia nggak bisa kelola. Allah itu adil, gitu loh. Tetapi keadilan di sini bukanlah seperti yang dibayangkan oleh dunia. Bukannya diajarkan. Itu tuh termasuk benar juga ya, bahwa setiap kita tuh ada kelebihannya masing-masing. Tetapi yang Tuhan ingin katakan di sini adalah bahwa keadilan Allah itu membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Maksudnya begini, saya kasih contoh ya. Segala sesuatu ada masanya itu adalah kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kalau hari ini kamu menyakiti hati orang, ada waktunya kamu akan disakiti. Ketika kamu lagi membantu orang, ada waktunya kamu akan dibantu. Ini berbeda dengan hukum karma ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang Kristen itu percaya karma. Kita orang Kristen tidak percaya karma. Karma itu hanya punya kuasa untuk membalas, tetapi tidak punya kuasa untuk mengubah. Apalagi indah pada waktunya. Karena ujungnya itu seperti di ayatnya yang kita baca tadi. Di ayatnya ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Beda dengan karma. Karma, apa yang baik pasti balasnya baik. Kalau kita menanam yang jahat, timbullah yang jahat. Tuainya memang jahat. Tapi kalau kita orang Kristen, kita berbuat baik. Coba lihat faktanya, kita dijahatin kan. Coba kalau kita lihat di bumi deh, kalau segala sesuatu pasti begitu, ya udah enak lah di bumi ini. Baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat. Padahal buktinya apa di bumi? Orang baik malah bisa ditipu. Orang yang berbuat jahat malah bisa dibaikin. Itulah di bumi ini. Tetapi Allah itu adil. Maksudnya apa? Kalau kamu tetap melakukan firman Tuhan, sekalipun saat itu rugi ya, kamu akan tetap menuai hal yang baik. Kamu akan menuai apa yang Tuhan sudah sediakan. Indah pada waktunya itu di mana waktunya Tuhan. Makanya kita harus menyatukan waktu kita dengan waktu Tuhan. Jadi jangan pernah kita langsung memblay dulu.
Jangan pernah kita langsung menyerah dulu. Kita harus fight habis-habisan, apalagi masih muda. Apalagi kita ini masih muda, masih bisa kesana kemari. Jangan pernah putus asa dulu. Ayo kita coba dulu. Kalau misalnya di sini mungkin ada yang mau bangun usaha, Bu, pengen membangun bisnis, mungkin sedang menjadi karyawan atau apapun itu, berjuanglah dulu. Kalau ada kesalahan nanti bisa diperbaiki. Tapi yang utama di sini adalah saya nggak ajarkan untuk menjadi sukses dulu. Saya ajarkan supaya hati kita harus berfokus kepada Tuhan dulu. Tuhan ingin segala sesuatu ada masanya, di mana setiap kita harus mendetoks diri kita dulu. Kalau kita ingin dipakai Tuhan serupa dengan Tuhan Yesus, apalagi kalau kalian ingin dipakai Tuhan di dalam perabotan yang mulia, kamu harus perlu didetoks oleh Tuhan dulu. Makanya di firman Tuhan dibilang itu, kata Paulus itu adalah ada perabotan yang mulia untuk pekerja mulia, ada yang tidak mulia. Misalnya contoh, di dalam ruangan ini, yang mulia itu seperti apa? Seperti TV ini, ya kan? TV ini mahal, dan ini mulia loh. Tetapi ada benda yang berguna tetapi tidak mulia, itu seperti apa? Misalnya, tempat sampah. Tempat sampah itu kan terlihat tidak berharga, tapi kalau gak ada tempat sampah ya susah. Pasti bau ruangan ini, pasti bau. Tapi berharga gak sebenarnya? Enggak. Nah, Tuhan ingin anak-anak muda, orang Kristen, seluruh umat manusia sebenarnya, itu pengen setiap kita itu di tempat yang mulia. Karena apa? Karena tujuan utama Tuhan Yesus, ingat gak kemarin, minggu kemarin saya bilang apa? Tujuan utama Tuhan Yesus itu kasih ke kita itu bukannya secuil, bukan hanya sekedar kamu bisa bangun bisnis, bukan hanya sekedar kamu bisa sekolah, bisa kuliah, bisa nikah. Tujuan utama, kuasailah bumi loh. Kuasai bumi. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berambisi. Tapi Tuhan kita bukan orang atau pribadi yang sekedar memberikan kita ambisi, tapi dia tidak menyertai kita. Justru Tuhan ingin menyertai kamu semua di sini, tetapi kamu harus bisa mendetoks dirimu dulu. Kamu harus bisa mendetoks dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk dulu. Kamu harus bayar harga, bukan hanya bayar harga untuk bisnis, bukan hanya bayar harga untuk mendapatkan sesuatu yang kamu mau, tapi kamu harus bayar harga untuk membangun hubungan dengan Tuhan dulu. Mencintai Tuhan dulu. Makanya perhatikan saat teduhmu dulu. Perhatikan cara kamu bergereja. Kalau cara gerejamu salah, kalau cara saat teduhmu salah, otomatis yang di luar itu kamu bisa dihancurkan dengan gampang. Karena kalau seandainya Tuhan izinkan kamu ditemplak, boom, yang tersisa itu bisa aja cuma mesbah doamu saja. Karena hidup ini gak ada yang tahu. Hidup ini gak ada yang tahu. Makanya Tuhan ingin mempersiapkan kita dulu. Tuhan ingin mempersiapkan hati kita dulu. Suatu saat Tuhan akan memberikan kamu, misalnya dalam hal materi, kamu tiba-tiba diberikan berkat yang begitu melimpah oleh Tuhan, kamu tidak lupa dengan Tuhan. Kamu tidak lupa, kamu tidak menjadi OKB. Tahu OKB? Orang kaya baru. Ada satu cerita, ya, dan ini kenyataan. Jadi yang ini juga kisahnya udah lama lah, udah bertahun-tahun yang lalu. Di China pernah ada satu keluarga, dia ini keluarga yang kurang berada. Tiba-tiba memang pada saat itu dia mendapatkan sebuah bisnisnya itu melonjak tinggi drastis, boom gitu. Ya. Dan parahnya itu adalah dia punya anak-anaknya ini ya masih ngobrol, main dan lain sebagainya. Tapi singkat cerita, dia kesel sama temannya, pokoknya karena masalah sesuatu, dia dibunuh. Dia membunuh temannya. Dia membunuh temannya berdua, dia bunuh temannya, terus datanglah polisi. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dua orang ini. Kalau biasanya orang kalau dia membunuh, misalnya dia mungkin takut, dia mungkin pergi atau sembunyi dan sebagainya kan. Anak ini tidak, anak ini berdua. Itu tunggu di situ dengan santai, bahkan dia ngobrol di depan mayatnya. Jadi ketika ada polisi datang, dia cuma begini doang. Karena tahu kenapa? Karena bapaknya salah satu yang punya penguasa di situ. Dia bisa menguasai salah satu daerah di situ. Dan ketika di pengadilan, benar sekali dia bisa bebas. Nah, gimana tuh? Tapi tahu nggak? Di hukum dunia mungkin dia bisa lepas, tapi di hukum Tuhan dia harus membayar sesuatu hal yang akan dia bayar suatu saat nanti. Gak ada yang tahu kapan. Setiap kita harus membayar sesuatu
yang kita lakukan hari ini. Gitu loh. Contohnya, simple aja. Contohnya simple. Kalau hari ini, ya. Kalau hari ini, itu oke, nggak apa-apa. Sambil ini aja nggak apa-apa. Kalau hari ini nih, kamu susah lepas dari yang namanya pornografi lah. Kalau anak-anak muda kan biasanya lebih kepada pornografi. Kalau kamu susah lepas pornografi, tidak akan garansi kalau kamu punya pernikahan bisa bahagia. Karena apa? Karena kamu sudah punya pemikiran pornografi, apalagi sampai bicara tentang seks mulu and seks, ya. Pernikahanmu itu bakal susah untuk bahagia. Karena apa? Karena kamu tidak akan puas dengan itu. Dan itu kamu harus bayar. Kalau kamu tidak bayar hari ini, maksudnya kamu mendetoks dirimu dengan Roh Kudus, kebahagiaan anak-anakmu dan kebahagiaan istrimu itu bisa menjadi tidak bahagia gara-gara kamu. Makanya kalau mau bayar harga tuh sekarang. Kalau mau bayar harga, detoks dirimu itu tuh sekarang. Gitu. Karena apa? Lebih susah untuk bayar harga di kemudian hari daripada hari ini. Jadi makanya kalau mau ikut serius sama Tuhan hari inilah. Jangan sampai hatimu sudah diklik. Seperti kemarin yang saya bilang, diklik ke arah setan. Sampai kapanpun kamu bakal susah balik sama Tuhan Yesus. Bukan berarti tidak ada kasih karunia. Kasih karunia itu ada. Ketika kamu meresponi Tuhan, kamu meresponi panggilan Dia, kamu minta ampun kepada Dia, maka Tuhan akan mengembalikan kamu seperti pada semula, bahkan lebih daripada yang kamu bayangkan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah Tuhan kita, tidak bisa diteorikan. Tuhan kita itu tidak bisa untuk diteorikan oleh manusia sampai kita bisa mengatakan, kok orang ini yang tadinya tidak berguna, orang ini orang-orang yang miskin, orang yang mungkin latar belakangnya bukan orang yang pintar, tapi kenapa dia bisa menjadi orang yang luar biasa? Kenapa dia bisa merajai satu kota itu? Karena setiap tempat itu ada masanya. Makanya hati-hati. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan loh, masalahnya. Maka daripada itu siap-siaplah kamu. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan akan datang kan? Kali ini saya ingin memberitahu juga, kita tidak tahu kapan Tuhan akan menaikkan kamu. Kamu tidak tahu kapan Tuhan akan menaikkan kamu. Tapi Tuhan bisa memberikan kamu clue bahwa kamu sebentar lagi akan dinaikkan Tuhan. Ketika Tuhan menaikkan seseorang, Tuhan tidak perlu permisi dengan manusia. Dia kapan saja dia bisa menaikin orang, dia kapan saja bisa menurunkan orang. Makanya hari ini kamu seriuslah dengan Tuhan Yesus. Karena siapa tahu ketika nanti ada waktunya Tuhan, waktu kamu dengan waktu Dia bersatu pas, disitulah semua orang akan melihat, kok lu bisa ya. Tapi ingat, bayar harga dari sekarang. Detoks dirimu. Sesuatu hal yang bukan dari Tuhan, lepaskan itu semua. Makanya, ingatlah, yang terutama itu adalah Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Harus itu dulu. Kalau kamu ingin menikmati hidup, dengan cara kamu ingin mendapatkan sesuatu dulu baru kamu nikmati, kamu tidak akan bisa menikmati. Ngerti maksudnya? Seperti kemarin saya kasih tahu, saya dapat CBR, ketika saya pakai itu cuma satu putaran, saya sudah hilang rasa. Karena apa? Karena memang saat itu saya tujuannya adalah supaya apa? Supaya saya ya namanya masih muda ya, apalagi masih sekolah kan, ya kan, supaya ganteng meter naik. Apalagi sama teman-teman ada yang bilang katanya nanti gue mau beli fiction, nanti gue mau beli motor ninja, mau motor ini. Gak ada satupun yang bisa saat itu, baru saya. Tapi ketika saya nyampe ke atas itu, hati ini nothing. Demikian juga sama. Kalau hari ini kamu di sini, misalnya di sini kan, saya juga tahu ada yang suka motor kan di sini kan. Kalau kamu mau motor, misalnya, kalau kamu pengen menikmati motor itu, hanya tujuan untuk menikmati motormu. Ketika kamu dapat, kamu tidak akan bisa menikmatinya lagi seperti awal-awal. Itulah kenapa manusia banyak yang nggak puas. Karena setiap manusia punya hati, kita semua ini itu sama. Produknya sama, Tuhan Yesus tahu. Sekalipun beda budaya, sekalipun beda orang tua, beda keluarga, yang namanya hati manusia kalau mau mendapatkan sesuatu, apalagi itu bukan Tuhan, ketika dia dapatkan itu dia hatinya nothing. Itu hatinya kosong. Ini saya memberitahu, saya udah sampai. Ini bagi kamu yang suka motor nih ya, bagi kamu yang suka motor.
saya sudah sampai di area itu. Sekalipun memang tidak bisa dibanggakan bagaimana, karena banyak orang yang lebih kaya memang. Banyak orang yang lebih kaya, ada yang bisa beli motor Ninja, ada yang mungkin bisa beli Ducati dan sebagainya. Tapi setidaknya saat itu saya memang menginginkan CBR saat itu. Tapi ketika saya dapat, nothing. Ini saya ngomong begini bukan berarti kalian tidak perlu motor. Perlu, nggak apa-apa. Kalau di sini ada yang bisa beli, nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti suatu saat kamu punya duit yang berlebih misalnya, terus kamu pengen beli motor kesukaan kamu, it's okay. Mobil kesukaan kamu, it's okay, nggak apa-apa. Tuhan menyertaimu. Tapi jangan hatimu di dalam hartamu itu. Karena suatu saat nanti kalau itu keluar, itu hilang, hatimu pun bisa kegelapan yang paling gelap. Hati-hati. Makanya detoxlah dirimu sekarang. Detoxlah kelakuan-kelakuan apa yang hari ini yang susah untuk kamu lepas. Lepaskan, fight itu habis-habisan. Jangan fight bisnismu dulu. Jangan fight tentang hubungan dengan pacarmu. Jangan fight dulu untuk pekerjaanmu, karirmu dulu. Fight dulu dengan Tuhan Yesus. Fight dulu hatimu yang apa dalam hatimu yang belum kelar sama Tuhan Yesus. Itu harus di fight dulu. Supaya suatu saat nanti kalau kamu diberikan timing yang tepat untuk Tuhan Yesus, kamu tidak jatuh. Kamu tidak jatuh. Tuh. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu gak pelit. Karena gini ya, kalau bicara Tuhan pelit, buat apa sih Tuhan pelit? Tuhan kan punya segalanya. Kita kadang-kadang pelit, itu kan karena kita masih butuh. Ya kan? Iya, kalau Tuhan mau pelit buat apa buat kita? Dia aja mati buat kita loh. Tahukah bahwa Tuhan itu punya ekspektasi paling tinggi? Ekspektasi paling tinggi di muka bumi itu Tuhan sendiri tahu. Bagi manusia. Dia sampai rela mati di kayu salib begitu. Pasti ada ekspektasi yang dia mau kan? Gak mungkin Tuhan gak punya ekspektasi. Kalau kalian misalnya punya uang yang banyak misalnya, kalian mau taruh uang itu bom begitu, kalian pasti punya ekspektasi yang tinggi kan di bisnis itu kan? Atau saham di situ kan? Pasti kan? Begitu juga Tuhan. Tuhan taruh di situ, dia mati di kayu salib, itu karena dia punya ekspektasi yang tinggi untuk kita semua. Satu orang bisa menguasai satu kota. Kalau salah satu contohnya siapa? Misalnya, kalau kamu tahu namanya keluarga Rothschild namanya. Keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild itu adalah keturunan orang Yahudi Jerman. Rothschild tahu satu anak dia itu dia kalau nggak salah punya 5 anak. 5 anak ini dikirim ke satu orang satu negara. Dan 5-5-nya yang megang bank di negara itu. Kacau nggak tuh? Coba cari sejarahnya tuh. Satu orang bisa menguasai satu kota. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Bukan berarti di sini semua langsung nanti ini satu kota Jakarta, satu Bandung, satu ini. Bukan begitu maksudnya. Tapi di mana Tuhan sudah memberikan kamu area di situ, kamu bisa mengurusnya. Kalau kamu sudah diberikan satu bisnis kecil, sekalipun kecil, jangan lihat kecilnya dulu. Lihatlah nanti ini jadi apa. Kalau suatu saat kamu punya teman misalnya, kalau kamu punya teman, kamu sudah tahu 10 tahun ini orang jadi apa, kamu berteman dengan dia saja dengan serius, suatu saat kamu akan dibawa naik sama dia. Seperti contohnya siapa? Misalnya Musa. Musa itu kan diem-diem, jaim-jaim, bahkan sampai disuruh Tuhan aja, Tuhan pilihlah orang lain, aku gak fasih lidah. Siapa yang tahu dia menjadi orang yang terkemuka di bumi saat ini juga. Dia bakal dikenal oleh 3 agama, Kristen, Yahudi, dan Islam. Menjadi nabi besar. Gak ada yang tahu. Nah, gak ada yang tahu loh di kiri kananmu itu nanti jadi apa. Ayo, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kan Bobby tiba-tiba dia punya perusahaan Bobby Enterprises kan, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Doni punya dunia dia yang menguasai logistik se-Indonesia, gak ada yang tahu loh. Jangan ngelihat dia lagi duduk dengerin gini, hati-hati loh. Tuhan kalau sekali naikin orang, you should carefully.
Ini saya bukan ajarin kalian halu atau apa, bukan. Ini emang faktanya. Tapi untuk mencapai ke situ, kamu harus bisa mendetoks dirimu. Supaya ketika waktu Tuhan pas, kamu sudah siap. Jangan nanti kayak OKB, kayak yang tadi. Ada lagi satu cerita dan ini nyata. Jadi ada satu anjing seharga satu apartemen. Saya lupa jenisnya apa. Ya, ini juga terjadi di China. Ya. Di China. Ada satu anjing itu seharga satu apartemen dan dia itu dibawa liburan ke luar negeri lah pokoknya. Dia dibawa ke luar negeri dan ketika dia dijemput dari bandara, tahu yang menyambut dia siapa? Yang menyambut dia 24 limosin. Dan itu 24 limosin yang baru. Itu buat anjing doang tuh. Sekaya apa tuh yang punya tuh ownernya. Anjingnya habis dari liburan nih. Yang datengin di bandara itu 24 limosin baru. Bagi kita berlebihan. Nah, gitu loh. Tahu ya, limosin ya. Tahu kan? Itu bukan mobil-mobil yang kecek-kecek loh. 24 lagi. Coba. Nah, 24 limosin. Bagi kita yang udah mengerti firman Tuhan ini, buat apa? Gitu loh. Tapi apakah salah dia kayak gitu? Tidak bisa dibilang salah juga. Karena apa? Karena mungkin saja memang standar dia segitu. Karena memang kekayaan mungkin lebih dari kita. Sama halnya juga, kalau misalnya kita naik pesawat misalnya, apa salahnya kalau kita naik business class? Kalau kita mampu, it's okay. Tapi kalau misalnya nggak mampu ya nggak usah nyampe ke sana gitu loh. Jangan hidupmu cuma karena berdasarkan merek orang. Jangan berdasarkan hidupmu cuma karena kamu dibanggakan hanya karena merek. Jangan pernah, karena setiap orang ada masanya. Maka dari itu yang Tuhan mau, Tuhan membentuk hati kita supaya setiap hati kita itu siap ketika waktu Tuhan mengangkat kalian. Kalau Tuhan sudah mengangkat seseorang, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan sudah menurunkan orang, tidak ada yang bisa mengangkat. Mau dia orang kaya sekalipun. Maka daripada itu setiap itu ada. Semua itu akan indah pada waktunya. Makanya proses yang paling sulit adalah proses untuk didewasakan melalui dari firman Tuhan. Karena kita merasa bahwa kita itu kayaknya aduh susah banget, sakit banget. Kita bisa lihat beberapa orang. Mungkin ada di luar sana. Dia tuh mungkin dia kaya, mungkin dia bisa hidupnya benar dan sebagainya, tapi kita nggak tahu kan dia itu mendetoks dirinya berapa lama. Ada juga satu artis, ya. Ada pokoknya satu artis lah di Indo juga. Orang ini cinta Tuhan dan taat Tuhan. Dia itu sudah bertobat lah. Dia itu sudah bertobat dan dia punya dua. Dia punya kuasa, dia juga punya cinta. Maksudnya cinta ini semua wanita pasti mau tidur sama dia. Kalau dia mau, itu pasti ada. Tapi dia memilih tidak mau. Tapi ada satu temannya juga artis juga. Ada teman dekatnya dia bilang begini. Ini karena si artis ini yang udah bertobat ini, dia selalu membicarakan tentang Tuhan. Dia selalu ngomong kepada orang-orang di luar sana bahwa yang utama dalam hidup ini bukanlah uang, tapi cinta akan Tuhan. Nah, kita perlu berdoa untuk orang-orang seperti ini, orang-orang yang punya influencer yang luar biasa seperti ini atau artis yang seperti ini. Kita perlu doakan. Tapi dia itu selalu diserang. Apalagi teman dekatnya, bayangin teman dekatnya itu sampai bilang, "Lu mah enak. Lu kan karena sudah pernah merasakannya, sedangkan gue belum di posisi lu nih. Makanya gue akan seperti lu dulu, baru gue bertobat." Teman dekatnya ngomong kayak gitu. Tapi di situ ada salah satu pendeta yang dengar omongan dia. Dan pendeta ini tahu perdobatannya bagaimana dan lain sebagainya.
Tapi ada satu kata-kata yang saya sangat suka dari si pendeta ini. Pendeta ini ngomong sama si orang ini. Kamu tahu nggak kenapa dia ngomong kayak begitu? Cinta Tuhan dan lain sebagainya. Kamu nggak tahu kan? Dia menahan dirinya untuk tidak berbuat dosa, apalagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Karena ada berapa banyak di HP-nya yang menampilkan foto-foto yang tidak baik, yang mau tidur sama dia, tapi dia berkata no. Dia melawan dagingnya sendiri. Itulah sampai sekarang dia tetap dinaikkan sama Tuhan. Dan saat itu dia masih tajir, si artis ini, dan dia saat itu masih terkenal. Adalah. Dan karena itu teman dekatnya akhirnya terdiam. Kenapa terdiam? Karena lu gak tahu proses dia. You tidak tahu proses untuk dia lepas dari keduniawian itu. You gak tahu. Begitu juga hari ini pun saya juga. Mungkin ada beberapa yang bilang, ada ketika kita lagi buka gereja begini kan, ada beberapa yang bilang, lu tuh terlalu cepat. Lu tuh masih muda banget, gak bisa melayani, lu bisa begini. Saya ya cuma terima aja proses. Kalau memang gak baik saya buang, tapi kalau memang bisa menjadi masukan, saya masukkan supaya saya bisa berubah. Tapi kalau boleh membela diri, saya bisa ngomong sama itu orang. Tahu nggak? Sejak umur 15 tahun, saya sudah melayani Tuhan. Kalau mau bermegah gitu ya. Jadi umur saya sekarang ini 26 tahun. Jadi saya 11 tahun. Saya sudah belajar untuk mengembalakan orang. Saat itu mungkin saya belum dapat gelar apa-apa dan sebagainya. Saya sudah memberitakan Injil, saya sudah membawa orang, saya harus belajar bagaimana cara mengembalakan. Sekalipun saat itu saya belum memutuskan untuk jadi pendeta, tapi saya punya hati untuk mengembalakan orang. Saat itu saya belum mengerti lah istilah gembala, istilah pendeta. Kalau pendeta paling ya cuma khotbah. Saya masih ngertinya begitu karena kan masih muda ya, masih nggak tahu gimana. Tapi saya waktu itu cuma punya hati. Saya udah layani, masih sekolah orang-orang yang homoseksual, orang-orang yang lesbian. Ini ada beberapa saksi kan yang masih ingat gak yang pertama kali di rumahnya saya tuh, yang pada saat kita komsel, orang itu sampai muntah darah, sampai karpetnya mau nggak mau saya cuci kan. Nah, karena dia pengidap homoseksual saat itu. Dan yang satunya dia terikat oleh pornografi. Dia menggeliat sampai dia kena muntahnya itu orang. Ada satu lagi yang saya layani juga yang lesbian. Ini maksudnya konseling ya. Layaninya harus tahu nih. Zaman sekarang tuh orang kalau ngomong apa aja bisa beda. Konseling dan tahu orang yang lesbian ini sudah melakukan wanita dengan wanita. Itulah. Dan saat itu saya nggak punya gelar apa-apa. Saya cuma hanya anak sekolah yang mau melakukan kehendak Tuhan. Udah itu aja yang saya tahu. Nah, orang tidak melihat mendetoksnya. Tuhan detoks saya hari itu, bahkan sampai saat ini malah detoks saya bisa-bisa. Karena apa? Kamu akan aku pakai ke bangsa-bangsa. Karena kamu aku yang pakai ke bangsa-bangsa, kamu harus berbeda hidupnya dari yang lain. Itulah yang saya diingatkan oleh Roh Kudus. Itulah kenapa saya selalu ngomong sama kalian kan, anak kerajaan. Karena saya selalu ingatkan diri saya, ini bukan mau main kerajaan, bukan. Saya bukan mau main kerajaan di sini. Kerajaan kita adalah kerajaan Tuhan. Makanya saya selalu bilang anak kerajaan. Saya ingatkan diri saya. Sebelum saya kasih ingatkan ke teman-teman di sini, saya ingatkan diri saya anak raja. Saya anak dari yang maha tinggi. Karena itu hidup saya harus berbeda. Mau orang bilang saya itu terlalu fanatik, mau orang bilang saya itu kayaknya terlalu gila-gila banget, it's okay, gak apa-apa. Memang saya sudah dari awal saya sudah putuskan, sekali Yesus, tetap Yesus. Mau mati-matian. Mau sekalian mau matilah. Ah. Tapi apa? Ada harga yang harus saya bayar di belakang. Mungkin teman-teman saya dulu yang yang di sekolah, Bobby tahu tuh banyak kan yang pacaran sana sini. Wah, pacaran yang gak karuan dan lain sebagainya. Gitu loh. Tapi di hari itu saya puji Tuhan,
Saya sama Bobby cuma fokusnya apa? Game kita gitu. Main warnet. Zaman-zaman warnet ya kan? Itu. Jangan dusta Bobby ya. Ya kan? Paling cuma kenang-kenangan, ya bukan berarti saya nggak ada suka ya. Adalah suka dengan wanita di sekolah, ada. Justru bahaya kalau saya nggak suka dengan wanita kan. Justru ada, cuma maksudnya saya tidak mau mengambil keputusan untuk pacaran saat itu. Karena saya tahu, dan saya diingatkan oleh kakak rohani saya. Kalau kamu sudah pacaran Yoel, ada hukum yang tidak tertulis. Kamu mempunyai batas dengan teman-temanmu yang lain. Mau yang cowok, mau yang cewek. Nah saya tidak mau, karena apa? Gue pengen hidup enak dulu nih. Apalagi game. Game is my life saat itu. Tapi sekarang harus Jesus is my life gitu kan. Termasuk dalamnya game. Menikmati gak apa-apa. Jadi kita perlu ingatkan gitu ya. Semua indah pada waktunya itu maksudnya begitu. Allah itu adil maksudnya begitu. Kalau kamu terus terang sama Tuhan Yesus, kamu fight habis-habisan hari ini untuk Tuhan, depannya kamu akan menerima hasilnya. Tidak semua kamu menerima hasilnya di sorga. Ada upah sedikit Tuhan kasih di bumi ini supaya kamu bisa hidup, supaya kamu tahu bahwa aku menyertaimu sampai akhir zaman. Ada. Jadi kayak kita melayani begini nih. Ini ada upahnya di sorga. Tapi ada upah di sorga itu yang tetap dikirimkan ke bumi sekalipun gak banyak. Karena nanti kita akan menikmati fullnya di sorga. Tapi ada 1, 2 atau 3 remah-remah dari upah kita yang kita lakukan untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Makanya detoxlah dirimu hari ini. Detoxlah perbuatan-perbuatanmu yang tidak setia kepada Tuhan. Apa sekarang ini yang Tuhan tidak suka di dalam hidupmu? Itulah kuduskanlah, sanctify me Lord. Bilanglah kepada Tuhan, kuduskanlah dirimu. Kita ini sudah dikuduskan nih ya. Kita ini sudah dikuduskan. Tapi percayalah di setiap kita ada area tertentu yang kita memang perlu khusus memberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, misalnya Tuhan, aku itu orangnya suka money oriented banget. Aku tuh suka uang Tuhan. Tolong Tuhan, supaya aku tidak khawatir soal uang mulu. Serahkan ke Tuhan, kuduskanlah untuk Tuhan. Supaya ketika nanti, kalau Tuhan sudah memberkati kamu lebih sedikit atau lebih banyak, kamu tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Kamu tidak meninggalkan gerejamu, tidak meninggalkan komunitasmu. Itulah kenapa kamu butuh komunitas, kamu butuh gereja. Supaya ketika nanti kamu kaya, ketika nanti kamu dipakai oleh Tuhan, kesana kemari, Tuhan akan memberikan kamu apa saja. Ingatlah, Tuhan ingin memberikan kamu apa saja. Termasuk bisnismu naik, termasuk uang dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak mau kasih sekarang. Kenapa? Mungkin pertama belum waktunya, atau kedua, karena kalau ketika kamu dikasih lebih, kamu meninggalkan Dia. Jadi detoxlah dirimu sekarang. Area apa yang hari ini Tuhan mau supaya kamu ubah? Area apa? Itu yang harus kita lihat. Karena apa? Semua indah pada waktunya. Terus kita lanjut lagi. Karena sudah tinggal, ini baru 1 ayat. Ayat tadi, berapa tadi ya? Wah, saya harus lompat nih berarti ini ya. Supaya supaya kita tidak terlalu lama. Nah ini dia di ayatnya yang ke-12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ayat yang ke-13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ingatlah, dalam segala sesuatu dalam hidup ini, itu semua adalah kasih karunia. Semua itu adalah kasih karunia. Nih, saya kasih satu firman, tapi tolong dengarkan baik, tapi jangan terima mentah-mentah ya. Saya pengen supaya teman-teman bisa mencerna ini, karena apa yang saya omongin ini bisa saja akan membuat orang jadi malas. Tergantung orang itu menilainya sih. Makanya saya berharap teman-teman bisa mengerti. Ada area tertentu. Kan di sini dibilang apa tadi? Segala jeripayanya itu juga adalah pemberian Allah. Ada satu waktu di mana kamu tidak perlu berjuang terlalu keras, tapi sedikit saja kamu perjuangan, kamu akan dapatkan hasil yang lebih daripada orang lain. Ada satu area tertentu, baik itu dalam pekerjaan,
Baik itu dalam karya, baik itu dalam perencanaan apapun itu, semua itu ada. Karena apa? Karena semua pemberian dari Allah. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak perlu berjuang. Bukan berarti hari ini semuanya nggak perlu kerja, karena toh juga sia-sia aja dalam bumi ini, toh juga sia-sia aja kita di bumi, toh juga nanti di sorga kok. Itu salah. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada satu waktu ketika kamu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kamu melakukan firman Tuhan, baik di gereja maupun di luar gereja, ada area tertentu yang kamu cuma hanya kamu bekerja sedikit, dapat itu bisa banyak yang bukan main. Itu adalah dari Tuhan, itulah waktu Tuhan. Maka daripada itu, satukanlah waktumu dengan waktu Tuhan. Jangan waktu dia, jangan dia ikutin kita ikutin dia. Kita harus ikutin dia. Karena waktu ini singkat, bro. Bagi Tuhan 1000 tahun. Bagi kita itu 1000 tahun, bagi Tuhan itu cuma 1 hari. 1 hari. Jadi 1 harinya Tuhan itu adalah 80 tahun kita. Kalau dikalkulasiin matematikanya, 1 harinya Tuhan itu 80 tahunnya kita. Makanya kalau kalian umur 40 tahun, berarti kalian sudah 12 jamnya Tuhan. 12 jam di sorga. Kalau di sorga ada jam ya. Tuh. Maka daripada itu, waktu itu singkat. Makanya jangan pernah coba main-main lagi. Bukan berarti kita gak boleh menikmati. Menikmatilah, maksudnya gini loh, nikmatilah sesuatu itu dengan Tuhan. Nikmatilah dengan Tuhan. Nikmatilah dengan Tuhan. Dan salah satunya ini mungkin teman-teman bisa pakai caranya juga. Kalau saya udah selesai makan nih, saya berdoa. Misalnya saya makan sama Indah atau apa, saya kadang-kadang ngomong kecil atau enggak kadang di dalam hati, thank you ya Tuhan, sudah kasih saya makan, makanannya enak. Simple aja. Bersyukur aja. Simple begitu aja. Ya. Terus apa? Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Maksudnya di sini bukan berarti Tuhan itu terlalu setting, Tuhan itu adalah kontrol banget, manusia itu enggak sama sekali. Kerajaan sorga itu sistemnya bukan full automatic, tapi semi automatic. Artinya apa? Ada perlu andil kita untuk melakukannya. Kalau kamu dapat janji Tuhan di dalam hidupmu, kamu pun juga harus perlu mengerjakannya. Kamu percaya dan kamu kerjakan. Karena kalau kamu percaya, kamu pasti akan kerjakan. Jadi kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, ya. Dan di sini dibilang apa? Supaya manusia itu takut akan Dia, supaya kamu tidak meninggalkan Dia. Karena manusia seperti saya bilang tadi, cepat banget untuk balik kepada Tuhan. Cepat berbalik gitu loh. Harusnya kalau kita lagi lemah, lagi letih lesu, bermuka berat, bukan hanya berbadan berat, tapi mukanya berat, datangnya sama Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa nggak minta Dia? Kenapa nggak minta bahwa Tuhan tunjukkanlah kuasamu? Itu bukan menantang Dia loh. Tapi karena aku percaya kepadamu. Karena pada ujungnya adalah yang sekarang ada dulu, sudah ada. Dan yang ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Tahu nggak artinya apa? Allah mencari yang sudah lalu. Allah tetap mencari tujuan utamanya, yaitu apa? Kamu menjadi penguasa di bumi ini. Kamu menjadi sesuatu hal yang dapat dipakai untuk semua orang. Tapi manusia tidak mencari yang lalu. Manusia itu selalu mencari yang akan datang. Itulah tidak puas diri. Makanya hatimu, kalau kamu pengen menikmati sesuatu, tahu nggak, supaya menikmati hal yang enak, itu adalah menikmati karena firman Tuhan. Menikmati bersama dengan firman Tuhan. Maksudnya apa? Ketika kamu main sesuatu, ingatlah bahwa itu semua untuk Tuhan. Belajarlah untuk mengingatkan dirimu sendiri dengan sengaja. Dengan sengaja. Kalau saya suka sesuatu, ya, apalagi kadang-kadang ada lagu yang saya suka, ada film yang saya suka, kadang-kadang di hati ini mungkin entah Roh Kudus atau apa, saya nggak tahu, mungkin emang udah tersetting gimana, tapi saya juga sengaja melakukannya juga. Tapi lama-lama sudah menjadi pola hidup gitu.
Setiap apa yang saya suka, ya, misalnya kayak motor atau mungkin saya nonton film yang saya suka dengan game ini dan itu, selalu dalam pikiran dan hati ini selalu ada yang ngomong begini. Pada akhirnya semua akan kembali kepada dia. Pada akhirnya semua akan kembali kepada dia. Saat saya lagi nonton itu, saya lagi suka nonton Batman misalnya, saya suka nonton Batman, tapi saya selalu diingatkan Roh Kudus, pada akhirnya semua akan kembali kepada dia. Pada akhirnya, apa yang kita suka. Di sini ada yang suka motor, suka game, atau suka apa? Pada akhirnya, sekalipun kamu suka wanita, pada akhirnya semua akan kembali kepada dia. Artinya apa? Sekalipun cuma wanita juga, sekalipun wanita, ingatlah wanita adalah ciptaan Allah. Pada akhirnya akan kembali kepada dia. Hidup ini singkat, makanya jangan sia-siain. Boleh kok main, boleh main, tapi jangan terus-terusan main. Boleh lo bekerja, tapi jangan terus-terusan bekerja ya. Jangan karena mau minta sesuatu, mau apa, bekerja mulu. Ada waktunya kita ini. Oke? Ya, 1 menit lagi. Nah, kita lanjut lagi. Ketidakadilan dalam hidup ada lagi yang kulit di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ terdapat ketidakadilan, di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau kamu sudah didetox oleh Tuhan, dan kalau bagi kamu yang hari ini masih susah untuk mau menyerahkan kepada Tuhan, pada akhirnya kamu akan membayar di akhir masa hidupmu nanti. Di akhir masa hidupmu nanti kamu harus bayar. Sekarang nih contoh, kalau kamu bekerja terus, kamu tidak punya kenalan dengan keluargamu dan sebagainya, pada akhirnya kamu akan membayar di kemudian hari. Anak-anakmu, keluargamu tidak akan melihatmu lagi. Kamu akan bayar itu sampai kamu mati. Makanya saya mau kasih tahu yang masih muda, punyalah waktu dengan orang-orang di sekitar juga. Singkatnya beginilah, prioritas hidup dengan cara firman Tuhan. Yang pertama, kita harus ingat nih, yang pertama itu Tuhan dulu, itu udah pasti. Ya, ini nggak boleh diganggu gugat. Ini kalau kita ganggu gugat, you pasti hancur semua. Kalau Tuhan menjadi yang utama, semuanya itu pasti akan rapi. Tapi kalau bukan Tuhan yang di atas, matilah semua. Yang kedua, manusia. Jangan karena uang kamu memanfaatkan manusia. Dua itu harus uang. Harus manusia. Harus manusia. Gak boleh uang, gak boleh barang. Manusia. Jangan tuhankan manusia, tapi jangan membuat Tuhan seperti hanya sekedar boneka, atau sekedar cuma hanya dokter belaka doang. Datang tunggu ada maunya doang. Jangan jadikan Tuhan seperti di laci. Kalau udah sakit baru buka laci ambil Tuhan. Tapi kalau selama tidak, kita dorong, kita masukkan dia lagi. Itulah yang dilakukan oleh manusia, apalagi yang masih muda. Bagaimana caranya? Di dalam hatinya, di dalam mulutnya dia mengatakan aku mencintaimu Tuhan Yesus, tapi dalam hatinya dia masih mau dosa ini, penasaran dan lain sebagainya. Itu seperti orang yang dia menaruh Tuhan untuk supaya Tuhan akan suatu saat akan membuat hatinya lega, hanya lega, tapi enggak mengubah dia. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu baru yang namanya uang. Jadi Tuhan, manusia, baru yang ketiga adalah uang. Kenapa uang? Karena memang hidup ini perlu uang. Makanya belajarlah skill-skill yang baru, apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang itu udah banyak banget caranya AI lah, terus caranya coding bagaimana dan lain sebagainya. Saya berdoa dalam nama Yesus, kamu kembangkan skill-skillmu yang ada di sini. Baru yang keempat apa? Yang keempat itu barang. Jangan karena barang kita meninggalkan Tuhan, jangan karena barang kita mengorbankan manusia, itu salah. Apa? Produk atau investasi paling tertinggi itu pertama pasti Tuhan, kedua itu manusia. Jadi jangan karena barang kamu ribut sama temanmu, jangan karena uang kamu ribut dengan keluargamu. Jauhi itu, bahaya kamu nanti begitu. Baru yang terakhir, kalau ngomong tentang, karena ini masih muda ya, saya ngomong karena ini masih muda.
supaya kamu bisa mengelola keuanganmu. Ini sedikit ngomong tentang keuangan. Ingat 3 hal ini. Pertama, kebutuhan. Kedua, kenyamanan. Ketiga, kemewahan. Karena kebanyakan orang hanya mencari kemewahan dulu, baru kebutuhan. Salah. Kebutuhan dulu, kenyamanan, baru kemewahan. Kebutuhan itu apa? Sandang, pangan, dan lain sebagainya, ya kan? Kita butuh yang namanya makanan, minuman, dan lain sebagainya. Contoh kecilnya aja. Misalnya kita butuh komputer, ya. Kita butuh yang namanya bangku. Gak perlu bangku yang enak dulu, bangku yang cuma hanya kayak di tukang sate atau apa juga nggak apa-apa, kan kebutuhan. Baru kalau ada duit, baru kenyamanan. Kenyamanannya apa? Oh, gue pengen beli kursi gaming atau kursi yang ada ininya nih gini, boleh kalau ada. Terus upgrade lagi, kemewahan itu apa? Misalnya capek nih, udah main nih, misalnya main komputer PC nih, capek, udah beli sofanya bisa pijitin kita. Wah, lebih enak kan? Kayak kemarin kita lihat di PRJ yang ada RGB-nya gila tuh, keren banget tuh. Iya. Kemewahan. Jangan kebalik, manusia kebalik. Mau beli PC langsung mau 30 juta tapi duit cuma 5 juta. Yo, jangan gitu loh. Kemewahan itu namanya. Gak bisa. Kalau you belum mampu, jangan gitu loh. Kalau terus contoh juga, kalau misalnya di sini ada yang sudah mau nikah misalnya, it's okay, nggak apa-apa kalau dikontrakan. Kenapa sih, bedanya apa sih kontrakan dengan rumah sendiri? Toh juga sama-sama tempat tinggal. Kalau nanti duitmu lebih naik, barulah mau beli rumah, silakan. Gak ada salahnya loh kalau kita ngontrak. Emang kenapa kalau ngontrak? Ngapain harus sampai ke apartemen dulu kalau memang belum mampu? Bukan berarti tidak boleh di apartemen. Percayalah, hal seperti itu bukan berarti kamu jadi rohani. Enggak. Yang rohani itu adalah di mana kamu tahu tempatnya dan kamu tahu posisimu sebagai anak Tuhan itu bagaimana. Itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang yang rumahnya kecil itu baru rohani. Rumah yang besar kayak mansion atau apartemen kemana itu baru dia tidak rohani. Salah. Tuhan pun juga ingin kita hidup nyaman kok. Jadi cara menikmati itu. Kalau kalian 3 ini, kalian tidak akan pernah diperbudak oleh apapun. Karena apa? Kalian tahu kebutuhan kalian tahu kenyamanan kalian. Laptop sekarang nih, kayak sekarang nih, ini kan kebutuhan. Ini gereja, simpel aja, kebutuhan nih. Kebutuhan. Kecil ya kan? Tapi nanti kalau sudah ada dana, udah apa? Tapi ini termasuk kenyamanan nggak? Ini nggak nyaman, karena terlalu kecil. Kita kan perlu banyak. Gitu loh. Kalau kemewahan, belinya yang lebih besar lagi Bapak, ya kan? Sampai itu kayaknya kurang tuh. Tapi karena belum bisa, ya udahlah. Gak apa-apa. Gitu loh. Kalau motormu baru motor Supra X misalnya yang zaman dulu banget, it's okay, yang penting bisa kerja. Gak apa-apa. Jadi Supra Dragon, ya kan? Gak apa-apa. Nanti kalau udah kerja, udah berapa baru, ya. Oke? Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Mari semua kita berdoa.